Perhatikan ketika pramugari meletakkan bagasi, tanpa sengaja menabrak seorang penumpang. Awalnya pria itu tidak memperhatikan, namun pramugari kembali menabrak. Barulah pria itu sadar betapa menariknya tubuh pramugari. Tiba-tiba seorang pemuda mendorong masuk, tanpa disengaja menabrak pramugari lagi. Akibatnya pramugari tidak bisa berdiri tegak. Pramugari duduk di atas paha pria itu. Maaf. Saya bilang, tidak bisa hati-hati sedikit. Sakit, mau saya pijatkan untukmu. Pijat. Pramugari merasa malu melihat situasi tersebut. Buru-buru pergi. Ternyata baru saja mengikat sabuk pengaman. Pilot tiba-tiba pingsan di dalam kabin. Pramugari segera meminta bantuan penumpang. Seorang pria berkacamata bangkit dengan tenang. Mengaku sebagai seorang dokter. Pramugari segera memohon agar dia membantu menyelamatkan. Pria berkacamata itu dengan tegas meyakinkan pramugari. Mengklaim bahwa kondisi pilot seperti itu sangat umum. Selama resusitasi jantung paru-paru terus dilakukan, dia akan sadar. Beberapa putaran kemudian, kapten masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Pria itu melihat situasi dan langsung berkata, jika terus seperti ini, kapten benar-benar akan meninggal. Saya seorang dokter kedokteran. Apakah saya salah? Turunkan dia dan coba. Sudah baik. Dia mengalami pneumotoraks. Harus segera dioperasi. Kalau tidak, dia akan mati tenggelam. Tapi pesawat masih 1 jam lagi sebelum mendarat. Pria itu bangkit berdiri, mengatakan bahwa jika menunggu pesawat mendarat, pasti terlambat. Harus segera melakukan operasi di tempat. Pria berkacamata itu serius berkata, operasi pneumotoraks memerlukan pembedahan. Pesawat tidak memiliki fasilitas untuk operasi. Jika tidak ada, maka ciptakanlah. Dokter besar. Ini adalah pembunuhan. Sangat tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Kamu ini pembunuhan. Kamu tidak mengikuti aturan. Bangunlah. Dia benar-benar sadar. Pesawat, cepatlah terbang. Pesawat akan segera jatuh. Siapa di antara kalian bisa mengemudikan pesawat? Kalian lagi ngapain? Pesawat butuh penumpang. Pesawat juga butuh penumpang yang bisa mengemudi. Maaf. Tapi pilotnya seperti ini. Juga tidak bisa mengemudikan pesawat. Bagaimana ini bisa dilakukan? Sudah terlambat. Ibu, aku ingin pulang. Sudahlah. Bukankah hanya mengemudikan pesawat? Aku bisa. Kamu juga bisa ini. Apa sulitnya hal ini? Hebat. Tidak bisa. Mengemudikan pesawat bukanlah main-main. Ini berkaitan dengan keselamatan hidup semua orang. Bukan kamu yang menentukan. Akan seperti itu. Kalau kamu bisa, kamu yang mengemudikan. Aduh. Sudah lama aku tidak suka padamu. Ribut terus. Seperti perempuan. Orangnya di mana? Bagaimana dalam sekejap mata? Orangnya tiba-tiba menghilang. Orangnya belum ditambahkan di WeChat. Benar. Video saya menyelamatkannya. Posting ke Douyin. Netizen yang hebat pasti akan membantu saya menemukannya. Aku tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli kamu punya pacar atau tidak. Orang yang saya, Lin Yue, ingin dapatkan. Pasti akan kudapatkan. Kakak Yue telah mengunggah video baru. Jangan ganggu, saya sedang membaca. Aduh, kakak lihat saja. Video kali ini sangat menarik. Apa yang bisa dia tampilkan dalam video yang menarik? Hanya seputar hal-hal sepele di pesawat. Hal-hal sepele. Aduh, kakak, kali ini benar-benar berbeda. Kepala kabin mengalami pneumotoraks. Di lokasi, tampaknya ada penumpang yang memberikan pertolongan. Lihatlah. Jika itu pneumotoraks, hanya peralatan medis di pesawat. Peralatan medis bisa dinyatakan menyerah pada pengobatan. Aduh, orang itu membawa botol air mineral. Apa yang sedang kamu lakukan? Aduh, bukankah kamu tidak mau melihat? Hei, apa yang sedang dilakukan orang ini? Lagi-lagi dengan tabung oksigen dan botol air. Aneh sekali. Dia sedang membuat katup satu arah. Apa itu katup satu arah? Lebih tepatnya, itu disebut pneumotoraks tipe katup satu arah. Alat pengurangan tekanan dengan tusukan. Digunakan untuk mengobati pneumotoraks. Perlengkapan operasi yang penting. Oh. Tidak mengerti. Kalian para dokter kedokteran ini berbicara dengan bahasa yang sulit dipahami. Dia benar-benar seorang jenius. Bagaimana, kakak, kamu tertarik sejak kamu bercerai? Aku belum pernah melihatmu. Pria mana yang kamu puji? Tertarik bukan berarti jatuh cinta. Apa yang sedang saya teliti? Sel punca super mengalami kebuntuan. Jika jenius seperti dia datang, bantu aku. Mungkin benar-benar akan menciptakan keajaiban.
Ini tidaklah mudah. Ingin memahami. Kembali ke belakang, saya pergi. Sedikit menggunakan tipuan wanita. Dia belum menurut dengan baik. Tapi mengapa dia? Sepanjang waktu hanya sampingan wajah. Tidak ada sedikit pun wajah depan. Tidak usah terburu-buru. Tunggu Yumi kembali dan tanyakan padanya. Maka akan tahu. Ya, kakak masih cerdas. Aku pergi ke toilet sebentar. Oh, mengerti. Ayo, hati-hati. Jangan sentuh bukuku. Mengerti. Aku tidak akan menyentuh barang berhargamu. Astaga, lupa, keran air sudah aku rusakkan. Astaga, sudahlah. Kembali lagi, perbuatan baikmu. Kakak, mandi dulu ya. Aku akan menelepon seseorang untuk memperbaikinya. Baiklah. Benar. Jalan Binjiangno, 1. Itu villa besar yang berdiri sendiri. Pipa air rusak. Aku kesulitan nafas. Tunggu. Aku kesulitan nafas. Apakah tukang reparasi datang begitu cepat? Tidak benar. Kakak perempuanku. Nyaman. Kamu siapa? Kalau bukan kamu siapa lagi? Handuk mandi. Di dalam bak mandi. Tutup pintunya. Sayang kecil. Kamu keluar dan tutup pintunya. Kak, aku datang menyelamatkanmu. Sangat cantik. Bangun cepat. Su Qingge. Kalian saudari bermain cukup liar. Suami kakak, aku bilang dia datang untuk memperbaiki pipa air. Kamu percaya? Kamu bercanda. Aku tahu lelucon ini. Kamu teriak apa? Urusanku. Apa hubungannya denganmu? Baiklah, sedang berselingkuh sekarang. Sekarang tidak menyembunyikan lagi, kan? Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Kamu keluar dari sini. Aku pergi. Jadi dia bisa tinggal di sini, kan? Bukankah kamu orang itu di pesawat? Semua kalian keluar dari sini. Ceritakan, kamu datang untuk apa? Aku datang untuk berbicara. Hal pembagian harta. Saat bercerai, bukankah sudah dibicarakan sebelumnya? Sebelumnya ada satu hal yang tidak terbagi dengan baik. Apa? Itu adalah yang sedang kamu kembangkan. Teknologi sel punca super. Tak heran kamu datang jauh-jauh mencariku. Memang benar kamu tidak fokus. Aku beritahu kamu. Pertama-tama, sel induk super yang saya kembangkan belum berhasil dikembangkan. Kedua, meskipun aku berhasil mengembangkannya, tidak mungkin kamu menjualnya ke luar negeri. Aku tidak mengerti. Keluarga Henry menyumbangkan 1 miliar. Kamu bahkan tidak mau. Apa otakmu bermasalah? Itu adalah uang besar. Kakak ipar. Jika kamu ingin berbicara, bicaralah dengan baik. Jangan berani mengganggu kakakku. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Jangan panggil dia kakak ipar. Oke, aku mengerti kak. Sesuai dengan etika para kapitalis asing. Jika teknologi ini jatuh ke tangan mereka, maka akan menjadi alat untuk mengumpulkan kekayaan. Bahkan orang biasa akan bangkrut, tidak akan mampu membelinya. Itu bertentangan dengan tujuan awal pengembanganku. Itu bertentangan. Kamu angkuh, apa itu hebat bagimu? Kamu membawa harta bersama suami istri kita. Apakah itu proyek bantuan? Itu setelah saya bercerai. Proyek independen. Apalagi, dulu kamu minta menikah demi kartu hijau. Kamu merayu saya untuk menikah. Kita sebenarnya bukan pasangan yang sebenarnya. Baiklah, jadi mari kita bicarakan tentang pernikahan kembali. Saat mentormu sekarat, kamu di samping ranjangnya, pernah berjanji, 3 tahun kemudian, jika kamu masih sendiri, akan mempertimbangkan untuk menikah lagi denganku. Kamu tidak akan menipu 3 orang sekaligus kan? Aku. Tukang ledeng, bisakah kamu tolong saya? Sedang sibuk apa? Ini pacar saya. Saya bukanlah lajang. Saya tidak melanggar janji. Halo, Kak, kenapa kamu tidak mencari orang lain? Kenapa kamu mencari yang imut ini? Tukang ledeng. Liu Ziyuan, aku sudah tidak ada hubungannya denganmu. Tidak masalah lagi.
Sekarang tolong keluar sekarang juga. Su Qingge, sepertinya kamu benar-benar lapar. Bahkan dengan yang seperti ini, kamu bahkan bergaul dengan orang yang tidak pantas. Selera kamu semakin buruk. Aku pergi, Kak mantan suami. Mulutmu terlalu jahat ya. Kamu berani memukulku. Aku akan membalas jika kamu memukulku. Harusnya memilih waktu yang tepat. Sungguh, pergi. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Orang yang tak tahu malu. Kak, Marita marah lagi. Namun saya sangat penasaran. Teknologi sel punca super. Apa sebenarnya itu? Liu Ziyuan bilang. Ada yang bersedia membayar 100 miliar. Atau dalam dolar, sel punca super. Dapat beregenerasi tanpa batas. Generasi dan diferensiasi multiple. Atau meregenerasi jaringan tubuh manusia. Secara teoritis, dapat mengatasi penyakit langka di dunia. Yang sudah diketahui. Dengan kata lain, kebangkitan. Tak heran mereka bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli teknologi ini. Kak, kamu luar biasa. Kita akan menjadi kaya. Menjadi kaya. Jika kamu ingin menjualnya, jual kepadaku. Kamu mampu membelinya. Mereka menawarkan 100 miliar dolar. Kamu punya apa sih? Aku tidak ingin membicarakan hal ini. Pipa air sedang diperbaiki. Ayo cepat pergi. Benar, kamu juga segera pergi. Kamu juga bukan orang baik. Maaf, aku tidak bisa pergi. Hei, bermain kasar ya. Jadi kamu yang menabrak. Saya ahli dalam bidang ini. Saya pemegang sabuk hitam judo tingkat 9. Memukulmu tanpa harus menggunakan tangan. Baiklah. Lihatlah, pemilik rumah. Pemilik rumah, silakan duduk. Silakan duduk. Sungguh memalukan. Tidak tahu bahwa Anda datang. Itu hanya kesalahpahaman. Biar saya pijat pundak Anda. Lebih keras. Oh, oke. Baiklah. Kamu semua siap-siap mengemas barang. Langsung pindah saja. Oh, maaf. Tidak memberitahu kalian. Kali ini ketika saya kembali. Rumah ini, saya berencana tinggal sendiri. Tidak akan disewakan keluar lagi. Astaga, pemilik rumah. Mohon dimaklumi. Anda tidak bisa hanya melihat. Kita, wanita lemah yang tidak punya kekuatan. Terlantar di jalanan. Tanpa kekuatan. Pemegang sabuk hitam judo. Pria bau bah. Berbagi sewa. Aku akan memasak dan membersihkan rumah untukmu. Harus mencuci pakaian juga. Aku tidak akan mencuci pakaian untukmu. Kamu pria busuk. Kesepakatan. Kak. Aku lelah. Aku akan tidur dulu. Tetap nyaman seperti ini. Terakhir kali minum di luar, aku mabuk. Kali ini kembali ke kamarku sendiri. Tidak ada masalah kan? Kak Jiaxin, aku datang lagi untuk tidur bersamamu. Kak Jiaxin, aku ingin memberitahumu. Hari ini aku bertemu pangeran impianku. Kamu tidur tengkurap. Kamu terlihat lebih gemuk belakangan ini. Harus diet. Kamu sudah tidur? Kalau begitu aku akan tidur juga. Nyaman berada di sampingmu. Sayang Titi. Apa yang terjadi? Tidak bisa tidur semalam? Karena khawatir dengan si kecil yang imut ini. Masuk ke kamarmu tengah malam. Aku berjaga semalaman. Terlalu khawatir berlebihan. Menurutku, Xiao Tianche tidak seperti itu. Dia cukup memiliki rasa keadilan. Dia bukanlah tipe orang seperti itu. Kak, bukankah kamu melihat dia tampan? Ingin berpura-pura dengan dia. Biarkan dia menjadi pacarmu. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Bukankah kamu takut dia berbuat nakal? Masih berpakaian begitu sedikit. Sedikit? Jika bukan karena dia bersikeras tinggal di sini. Aku ingin telanjang. Cuaca semakin panas. Cepatlah ganti. Baiklah. Benar, Kak. Apakah Yumi tidak pulang semalam? Aku baru saja lewat kamar dia. Tidak melihat dia. Aduh, aku ingat. Aku lupa memberitahu mereka. Pemilik rumah tinggal di sini. King Cheng, kenapa kau berteriak-teriak begitu pagi-pagi? Aduh, aku pergi.
Aku pergi. Apa yang terjadi? Bukankah itu malam sebelumnya? Wanita cantik itu terlalu provokatif, kan? Meskipun kamu pemilik rumah, tidak boleh sembarangan masuk ke kamar saya. Kamu benar-benar tidak sopan. Tolong, itu kamar utama. Itu kamar saya. Aku tidak peduli. Yang jelas, kamu yang salah. Cepat minta maaf padaku. Dan kamu bahkan tidak berpakaian. Benar-benar jahat. Ini adalah kebiasaan pribadi saya. Saya hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Perhatikanlah ke depan. Ini tidak akan terjadi lagi. Baiklah, jika kita ingin membuat kesepakatan, kita tidak boleh hanya membatasi saya. Kita semua harus membuat peraturan bersama. Kamu nanti malam, tidak boleh sembarangan pindah kamar. Terutama kamar saya. Dan kamu nanti, pakailah pakaian lebih tebal. Jangan sampai terlalu terbuka. Sampai ke pangkal paha. Kamu. Dan kamu. Ketuk pintu sebelum masuk. Tidak boleh sembarangan masuk ke kamar. Mengapa sepertinya saya salah lagi? Baiklah, saya pergi tidur sekarang. Setelah selesai berbicara, saya akan kembali tidur. Ini tidak benar. Sebenarnya itu dia. Mencoba memanfaatkan kita. Mengapa sepertinya? Seperti dia salah kepada kita. Benar. Mari kita minta pertanggungjawaban padanya. Atau kita biarkan saja. Kita pada dasarnya sudah mengungkapkan semuanya tentang dia. Kita anggap sudah selesai. Pemilik rumah adalah idola saya. Jangan membuatnya terlalu kesulitan. Yue benar. Ada pria tambahan di keluarga. Kita harus lebih berhati-hati ke depan. Cepat, segera ganti pakaian. Oh, dia tidak mengkritikmu. Sepertinya kita cocok ya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Zhao Jiaxin, kamu keluar dari sini. Ayah Zhou Hao. Ayah, apa yang terjadi? Jiaxin, aku bertanya padamu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas? Urusan Zhou Hao. Zhou Hao, kamu tiba-tiba seperti apa lagi? Zhao Jiaxin, apakah kamu benar-benar lupa begitu cepat? Maukah aku membantumu mengingat? Malam kemarin, kamu dengan pria liar itu. Setelah pergi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Apa hubungannya denganmu? Dengan alasan apa kamu datang ke sini? Membawa pasukan untuk meminta pertanggungjawaban. Kamu bilang tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga Zhao menerima mas kawinku. Menikahimu dengan aku. Kamu bilang tidak ada hubungannya denganmu. Saya akan mengembalikan harga pengantin. Aku tidak akan menikah denganmu. Kamu sudah memutuskan hatimu. Zhao Hai, bicaralah. Apakah efektif? Menerima mas kawinku tidak akan menyelesaikan masalah, kan? Kamu mempermainkanku, kan? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak berani. Zhou Shao, tenanglah. Pergi saja. Jangan pukul Zhou Shao. Jangan pukul aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Zhou, tolong saya akan membujuk Jiaxin dengan baik. Dia pasti akan mendengarkan saya, dia pasti. Zhou Hao, ada apa? Kamu menyerangku, jangan pukul ayahku. Ayah, jangan takut padanya. Jiaxin. Keluarga Zhou ada di kota kita, Jiangzheng. Menutupi langit dengan satu tangan. Ini tidak bisa dianggap enteng. Kalau begitu, dengarkanlah ayahmu. Menikahlah dengannya, aku mohon padamu. Ayah, apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Apakah kamu akan mendorongku ke dalam neraka? Kamu menikah denganku juga. Apakah kamu merasa tersinggung? Keluarga Zhou adalah keluarga terkemuka di Jiangzheng. Menikahimu adalah penghormatan bagimu. Ah. Bukankah kamu meminta aku menyerangmu? Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Berhenti. Maafkan saya, Zhou. Kamu punya harga diri. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Zhou Hao, berikan saya sedikit rasa hormat. Aku akan segera melaporkan ini. Bukankah itu Dr. Su? Mengapa kamu tidak pergi meneliti sel induk super kamu? Bagaimana kamu tahu? Aku juga tahu tentang tubuhmu. Juga tidak buruk. Tidak tahu malu. Saya akan segera menelepon polisi dan menangkapmu. Mengapa saya harus melapor? Kalian berdua datang ke sini. Pegang dia. Ada orang yang datang ke rumah dan menciptakan masalah. Jangan mendekat. Cantik, aku sudah datang. Sungguh kebetulan. Awalnya kuduga, tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak terduga, ternyata kamu adalah pemilik rumahku. Oh, kamu adalah pramugari dari hari itu. Aku tahu aku mengenalmu. Mengapa kamu begitu familiar? Tapi semalam, kamu tidak bisa tidur tenang. Leherku hampir patah karena dipelukmu. Itu, maaf. Hanya permintaan maaf.
Cukupkah itu? Kamu tidak perlu memberiku kompensasi. Jangan mendekat. Aku sudah datang. Apa suara di luar? Ada orang yang datang ke rumah dan membuat keributan. Keluar dan lihat. Cantik, aku sudah datang. Cantik. Jangan khawatir, saya di sini. Biarkan saya melihat siapa yang berani menindas Anda. Kenapa masih diam saja? Serang dia. Zhou Hao berani menyakiti kakakku dan Jiaxin. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Adi. Raja Tinju Thailand, Adi. Ya, dia yang bertarung melawan harimau dengan tangan kosong. Tinju yang bisa membunuh seekor sapi. Juara tinju hitam ada. Bagaimana? Kamu takut kan? Meskipun begitu, hanya bisa maju dengan kepala tegak. Hei, kamu tidak bisa mengalahkannya. Saat tadi berkelahi, menjauh-jauh. Sekarang pura-pura jadi serigala besar. Pergi jauh-jauh. Hati-hati kena tumpah darah. Kamu kenal dia? Zhao Jiaxin, kamu pura-pura bodoh apa? Bukankah dia tadi malam? Bicara apa sih? Masih mau berkelahi? Lumpuhkan dia untukku.